Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok moliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Hidup yang bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menurut Julianto Simajuntak dan Roswita Draha dalam bukunya Seni Merayakan Hidup yang Sulit. Renungan kita hari ini mau mengajak kita, mengundang kita untuk hidup bersyukur. Hidup bersyukur menurut firman Tuhan ini merupakan suatu perintah bagi umat Kristen, yaitu untuk selalu bersyukur dan hidup bersukacita. Dikatakan hidup bersyukur itu dan bersukacita itu dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena mengucap syukur, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah suatu bentuk kepercayaan kepada Allah. Artinya, ketika kita bersyukur, kita sudah pasti percaya bahwa Tuhan Yesus telah bekerja, telah berkarya dalam kehidupan kita, yaitu untuk kebaikan kita. Karena itu pengenalan yang jelas akan Tuhan, pengenalan yang jelas akan kebesaran Tuhan akan memotivasi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa manfaat bersyukur? Menurut Chris Masai dalam tatanan bagi orang-orang percaya, bersyukur itu dapat mendatangkan berkat. Yang pertama, mengalahkan perasaan negatif
seperti iri hati, sakit hati, kesal, dan dendam. Jika kita mampu bersyukur, maka kita tidak akan sakit hati dengan keadaan kita. Maka kita tidak akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Manfaat yang kedua, mengalahkan situasi. Di saat situasi tidak sesuai yang kita harapkan, atau ada situasi yang tidak baik, jika kita mampu bersyukur dalam situasi itu, maka kita tidak akan terikat oleh keadaan. Dan kita tidak akan terlena dalam situasi. Dan kita tidak hanyut oleh keadaan dan situasi yang tidak baik. Manfaat yang ketiga, meningkatkan semangat. Orang yang rajin bersyukur, dia akan memiliki suatu semangat yang luar biasa. Yang dikatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi ada motivasi, ada semangat dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Tadi dikatakan karena itu adalah perintah. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Kasih-Nya, setianya berlangsung selama-lamanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara, karena Tuhan memberkati hidup kita. Kita bangun dari tidur kita bernapas, itu adalah berkat Tuhan. Bersyukur dan mengucap syukur adalah suatu gambaran hidup yang penuh sukacita dan hidup yang berterima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah ada hambatan untuk bersyukur? Tentu ada. Kita sering fokus kepada masalah-masalah besar yang kita hadapi. Dan kita sulit melihat kemenangan-kemenangan kecil, berkat-berkat sederhana yang kita terima. Itulah yang membuat kita bersungut-sungut, marah, kecewa, dan tidak bersyukur. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bersyukurlah dalam segala hal, karena Tuhan itu baik dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang mempercayai Tuhan memelihara kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang selalu memelihara dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami bisa beraktivitas, kami bisa hidup dan bernapas. Semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berkati kami satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.